ikatan ya, bisa memicu proses berikutnya, yaitu inflamasi, kemudian ada lisis mikroba, dan juga untuk ini ya, memfagosit mikroba telah diopsonisasi. Jadi ini adalah si antigen, ini adalah pengenalannya, nah diikat oleh si fagosit, misalnya adalah si makrofag. Gitu. Nah ini adalah fungsi dari IgM. Oke, berikutnya adalah IgG. Jadi ini pembahasan tiap antibodinya ya. Nah, IgG itu menempati 80% antibodi yang ada di serum. Jadi di tubuh kalian jika ada 100 antibodi, 80-nya itu adalah IgG. Oke ya, jadi kalau besok di kuis ada pertanyaan, apa komponen antibodi paling banyak di serum? Pilihannya 5 tadi, kalian seharusnya tidak ada yang salah ya. Kalau ikut kuliah hari ini dengan baik. Ya, jadi ini jawabannya IgG. Oke, jadi IgG adalah antibodi yang berkembang selanjutnya setelah si tadi ya, IgM. Dan bermanfaat karena bagian FC-nya, FC adalah bagian yang bawah ya, yang kan tadi ada dua, ada FAB dan FC, itu mampu berikatan dengan C1Q. Nah, C1Q itu adalah suatu protein komplement dan juga dengan reseptor pada fagosit. Nah, IgG itu dia bisa melewati ruang ekstravaskuler dan bisa lewat plasenta. Nah, jadi ini bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya ada bayi baru lahir, dia masih mendapat IgG dari ibunya gitu. Sehingga dia masih bisa bertahan di dalam tubuh berkat bantuan IgG dari ibunya. Jadi ibu kita itu luar biasa ya. Jadi beliau menitipkan antibodi IgG juga ke tubuh ini bayinya, sembari bayi tadi itu berkembang sistem imunnya gitu. Jadi ibaratnya sebelum dilepas dikasih bekal gitu ya. Nah, IgG tadi sehingga dia tetap bisa sehat, tidak kena penyakit walaupun sudah lepas dari kandungan. Oke, itu hikmahnya. Nah, IgG juga merupakan platform ya, sering digunakan sebagai imunoterapi kanker. Oke, berikutnya IgE. Nah, IgE itu terlibat lebih terkenalnya itu ke penyakit dibandingkan fungsinya sebagai pertahanan tubuh. Memang dia bisa berperan dalam perlindungan cacing ya. Kalian udah tahu kemarin kalau cacing itu dia lewat IgE. Dengan bantuan si eosinofil, juga sel emas dan basofil. Tapi dia sangat kentara pada proses penyakit alergi. Nah, itu adalah si IgE. Berikutnya IgA. Nah, IgA itu adalah komponen melimpah pada sekresi ekstravaskuler. Itu artinya apa? Dia tidak banyak di serum. Kalau serum kan di darah ya. Nah, kalau dia justru banyak di cairan selain di darah. Ya, ini ya dalam cairan. Jadi kalau dia di dalam bentuk di sirkulasi atau serum, dia bentuknya monomer. Itu kalau dalam cairan misalnya saliva atau cairan-cairan yang lain, itu dia bentuknya dimer, seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi dia ada di mana? Dia ada di sekret, saluran cerna, genitourinari, ada di prostat. Nah, jadi dia ada di sini ya. Jadi lebih banyak dia di sana. Nah, itu disebut sebagai IgA secretory. Jadi kalau saya ada bertanya, IgA secretory itu bentuknya apa gitu ya, monomer atau dimer atau pentamer, sekarang kalian udah tahu. Jelas ya.
Ya, ini karakteristiknya tadi sudah saya katakan IgM sebagai antibodi alami dan ini spesifiknya kurang ya, sehingga dia lebih terlibat pada imunitas bawaan. Dia bisa menetralkan mikroba dan toksin karena dia punya 10 tangan ya, aviditasnya tinggi. Dan dia bisa mengaktifasi jalur komplement klasik. Dan juga dia bisa sebagai reseptor sel B naif. Tapi kalau dalam bentuk sel B naif dia bentuknya monomerik. Oke, IgG. Nah ini imunitas neonatal karena dia bisa ditransfer lewat plasenta. Jadi ini karakteristik yang ada di tahu ya. Kalau lewat plasenta namanya apa? Oke, IgG. Jadi dia juga bisa menetralkan mikroba dan toksin. Dia juga bisa mengaktifkan jalur komplement. Nah, dia bisa terlibat pada proses ADCC oleh si sel NK. ADCC itu pembunuhan yang dibantu oleh antibodi ya. Nah, yang pelakunya biasanya adalah si sel NK. Dan dia sebagai juga molekul opsonin yang efektif. Yaitu adalah karakteristik dari IgG. Kemudian ada IgE. IgE terlibat pada reaksi alergi atau hipersensitivitas tipe segera dan juga pada perlindungan cacing. Nah, untuk IgA, dia di imunitas mukosa, kemudian dia disekresikan ke saluran-saluran ya, dan juga lihat ya, disekresikan melalui ASI gitu. Jadi ini perlindungan yang lain ada IgA. Nah, untuk IgD dia kurang terkenal ya, karena dia lebih banyak terkenalnya itu sebagai reseptor membran gitu ya, reseptor antigen untuk si sel B naif. Ini untuk fungsinya yang diketahui sebatas ini baruan. Tapi yang lainnya sudah lengkap. Oke, terkait dengan isotype antibody dan fungsinya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, ini juga ada di bab 12 ya. Sudah bagus kalau di buku. Efek biologis dari antibodi. Jadi antibodi dia punya berbagai macam. Ini ada rantai ringan, rantai berat gitu. Dia punya banyak fungsi. Lihat pertama A, mengurangi kerusakan inang dari respon inflamasi. Yang B, dia bisa memproduksi oksidan. Nanti yang berikutnya dia bisa membunuh si oksidan inilah berikutnya nanti akan membunuh mikroba gitu ya. Kemudian ada imunomodulasi, kemudian ada opsonisasi. Nah ini mungkin saya jelaskan ya, apa itu opsonisasi. Jadi ini molekul antigen atau bakteri ya, ibaratnya dia seperti ini ya, kayak pancingnya gitu. Jadi ini makrofag kan yang mau manggil dia. Tapi kalau nggak ada antibodi, dia kesusahan. Nah, jadi si makrofag tadi misalnya dia punya pancing, pancing yang disebut sebagai antibodi. Nah, pancingnya tadi kan dia punya FAB. Nah, sehingga FAB-nya bisa mengenali si antigen. Nah, sehingga nanti lebih mudah ditangkap. Nah, karena si FC, karena antibodi punya FC. Jadi dia tinggal diikat saja plek gitu ya. Nah, jadi analoginya seperti itu. Itu adalah opsonisasi. Kemudian ada aktivasi komplement, kemudian ada netralisasi virus dan toksin, kemudian ada ADCC, nah ini ya saya ceritakan tadi, antibody dependent cell cytotoxicity. Jadi ADCC itu gimana ceritanya? ADCC itu misalnya tadi pelakunya siapa? Masih ingat nggak? Siapa yang melakukan ADCC? Sel apa? Silakan dijawab.
Oke, Adinda, bagus. Sel NK ya. Ya, sel NK dia yang melakukan antibodi, apa yang melakukan ADCC. Lihat, jadi si sel NK tadi dia oke, ini reaksi toksisitas sel tergantung antibodi. Jadi antibodi nanti akan membantu apa ini pengikatan oleh antigen dan berikutnya sel NK baru bisa membunuh, gitu ya. Sel yang terinfeksi tadi. Nah, berikutnya adalah aktivitas antimikrobial langsung. Jadi dia bisa berikatan langsung dengan si mikroba. Oke, itu adalah aktivitas antibodi. Ini ada penjelasannya ya di buku ya, kalian tinggal baca lebih detail. Ada netralisasi mikroba dan toksin, kemudian ada ini ya opsonisasi. Ini tidak ada penjelasannya apa itu opsonisasi atau opsonin. Dan berikutnya ada aktivasi jalur komplement, terutama adalah yang jalur klasik. Nah, ini ada ADCC. ADCC pelakunya adalah CCNK. Nah, ini gambarnya. Ya, misalnya ada sel tumor, dia kan dia punya antigen. Nah, antigen tadi akan diselimuti ya. Jadi antibodi akan merubung di sini. Nah, berikutnya antibodi ini akan membantu si sel NK untuk ini lihat berikatan ya. Nah, melalui FC-nya. Nah, FC ternyata si sel NK punya FCR. Nah, sehingga bisa plus ya. Nah, berikutnya yang terjadi sama ya. Sel NK bisa mengeluarkan perforin dan granzim. Nah, ini adalah sel yang memicu apoptosis. Apa? Enzim yang memicu apoptosis dan akhirnya bisa melisis sel tumor. Oke. Semalam udah benar jawabannya. Perforin itu yang apa? Granzim itu yang apa? Silakan ditulis. Apa masing-masing fungsi perforin dan granzim? Ya, enggak apa? Kamu siapa? Saya Yonatan, Pak. Mau apa? PA. Kira itu. Balikin lagi ya. Ya, Pak. Buka aja semua. Oke, silakan ditulis apa fungsi perforin dan granzim, perannya. Atau boleh kalian juga open mic juga. Oke ya, perforin bagus, Vela, Dinda. Kalau yang granzim, si Vela pori saja ya, jangan pori-pori. Pori-pori itu wajah, gitu sih. Iklan. Tapi kalau pori, dia bisa. Satu lagi apa? Granzim silakan. Sudah dibuka semua? Oke. Ya, kamu yang asisten Partox bukan berarti? Iya. Hari ini bukan jadwalnya? Saya kemarin Selasa. Oh, tapi yang ada antiriknya ada juga? Oh, yaudah, oke. Ya. Oke, granzim silakan.
Ya, ya. Ya nggak usah pakai kalau nggak salah juga. Jawab saja, kan saya komentari. Kalau kamu ujian gini nggak bisa. Oke, Grandim ya nanti dia memicu apoptosis ya, bagus. Kemarin minggu lalu udah saya tunjukkan video proses pembuatan ini belum ya? Kayaknya belum deh, itu kelasnya Raditya, ini kelasnya Meslin beda berarti ya. Oke, saya coba